Di atas Bukit Clara, Batam Center, berdirilah sebuah ikon kebanggaan masyarakat Batam. Tulisan raksasa, Welcome to Batam, yang kini menjadi landmark kota. Pertama kali dibangun pada tahun 2010 dan selesai di tahun yang sama. Dengan anggaran sekitar 472,4 juta dari APBD Kota Batam. Proyek ini dikerjakan oleh PT Hadi Lestari. Posisinya yang berada di atas bukit memang strategis, namun juga menghadirkan tantangan besar. Kontur tanah yang curam membuat proses pembangunan penuh kendala. Tahun 2014 monumen ini sempat terancam keberadaannya. Pengerukan Bukit Clara oleh sebuah perusahaan untuk proyek apartemen menimbulkan risiko longsor yang bisa merobohkan tulisan ikonik tersebut. Untungnya, setelah kesepakatan dengan pemerintah Kota Batam, pengerukan dihentikan secara permanen, dan monumen ini tetap berdiri kokoh hingga kini. Desainnya terinspirasi dari Tongwood Sign di Amerika, dengan panjang total 120 meter. Setiap huruf memiliki tinggi 10 meter, dan lebar 5 meter. Dari kejauhan, tulisan ini terlihat megah, menyambut setiap wisatawan yang datang melalui pelabuhan feri internasional Batam Center. Ini monumen Welcome to Batam bukan hanya sekadar sambutan, yang menjadi ikon, landmark, sekaligus destinasi wisata populer, tempat berfoto, menikmati kuliner di sekitar area, hingga bukti kebanggaan warga Batam terhadap kotanya yang terus berkembang. Namun seiring waktu berjalan, kini tulisan itu hampir tertutupi oleh proyek pembangunan. Coba komen guys, gimana menurut kalian sekarang ikon yang satu ini sudah hampir tertutupi oleh proyek pembangunan? Ada yang tahu proyek pembangunan apa? Luhut Panjaitan sedang karena dirinya akan diaudit oleh Menteri Keuangan Purbaya dan Kejagung RI Burhanuddin. Luhut Panjaitan DI audit kekayaannya karena PT Toba terlibat penggundulan hutan di Aceh dan Sumatera. Oleh sebab itu Kejagung RI ST Burhanuddin dan Kementerian Keuangan mengaudit Luhut Panjaitan. Sebagai yang paling tua di ruangan ini, saya pikir saya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit itu. Dengan segala kemampuan yang ada sama saya pasti bulldozer. Karena saya mempertaruhkan apa momentum yang sudah baik ini tidak boleh dihambat oleh siapapun. Ya, saya garis bawahi, tidak mau ada satu orang pun yang menghambat. Karena apa? Ini bukan pekerjaan baru hari ini, bukan setahun ini. Sudah berjalan selama 8 tahun kita rawat sampai pada titik ini. Jadi jangan sampai ada konflik of interest. Saya ulangi, konflik of interest yang kita buat. Saya akan turun dengan kewenangan saya untuk membuat Anda susah kalau Anda bermain-main dengan itu tadi. Jadi saya titip betul itu. Tapi kalau Anda berbuat salah, yang menurut saya juga akan ikut nanti bulldozer Anda karena Anda membuat negeri ini susah. Viral nih guys, beredar video Pak Luhut jalannya gontai sempoyongan guys, sehingga menabrak salah seorang peserta di situ guys. Kira-kira ada apa nih guys Pak Luhut guys? Apakah sudah lemah guys? Tuh lihat guys tuh, perhatiin. Sampai dipegangin guys tuh guys. Tanggapan kalian gimana guys? Komen di bawah ya guys ya. Oke guys. Dan ternyata yang melakukan pengundulan hutan di Sumatera adalah PT Toba Put Lestari. Siapa yang punya PT Toba Put Lestari? Bapak Luhut. Luhut Binsar punya 16 perusahaan tambang sejak menjabat Kruk Hasil Bumi Indonesia. Mantan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan telah memiliki 16 perusahaan tambang sejak awal pemerintahan Jokowi berkuasa. Mulai dari batu bara, minyak bumi, kelapa sawit, nikel, emas, tembaga, hingga pasir kuarsa dimiliki PT Toba Bara Sejahtera sebagai perusahaan induk. Dari 16 perusahaan tambang tersebut, beberapa merupakan perusahaan bersama dengan keluarga Solo. Berikut perusahaan tambang pria asal Batak Toba yang setiap tahunnya mampu mendapat keuntungan 1 triliun dari mengeruk hasil bumi Indonesia. PT Toba Bara Sejahtera, PT Adimitra Baratama Sejahtera, PT Indomining,
PT Trisensa Mineral Utama, PT Kutai Energi, PT Energi Mineral Langgeng, PT Fairfield Indonesia, PT Perkebunan Kaltim Utama 1, PT Tritunggal Sentra Buana, PT Adi Mitra Lestari, PT Smartias Indo Gemilang, PT Rakabu Sejahtera, PT Kabil, Citra Nusa, Toba Property and Infrastructure, PT Pusaka Jaya Palu, PT Kartanegara Energi Perkasa. Dengan jabatan dan kewenangannya, semua bisnis Luhut berdiri dan mendapatkan konsesi tanpa perlu melihat dan mengecek apakah lokasi penambangan masuk kawasan konservasi atau tidak. Dengan kekuasaannya, pria asal Batak ini langsung mencengkeram semua urusan energi dan pertambangan. Namun sayangnya, pria asal Batak ini terkenal pelit dan sangat sedikit yang diberikan untuk rakyat Indonesia melalui program CSR atau program sosial perusahaan. Jokowi, Freeport sudah menjadi milik Indonesia. Bukan milik Amerika lagi, tapi sudah menjadi milik negara kita Indonesia. Kalau kemarin Luhut ngotot Sudah menjadi milik kita. Dan bahkan mempolisikan Haris Dan itu Azhar dan pengambil Fahri. aliannya, Sekarang koalisi bersihkan saya Indonesia buka sedikit, mampu membongkarnya. pakai uang. Bahkan secara detail disertai data dan nama-nama yang Tidak terlibat pakai dalam kekuatan, bisnis tapi pakai tersebut. uang. Uangnya Merah ambilnya Johansa dari Amerika. dari jaringan advokasi Kita tambang bayar Batam ke mengatakan, Freeport. nama militer di tambang Dalam pertama adalah 4 tahun Infanteri pasti Paulus akan sudah Panjaitan, lunas. yang tidak Insya Allah lain tahun ini adalah sudah lunas. Panjaitan. Yang kedua adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Sumardi dan Jenderal Purnawirawan Dan harganya Fahri. sekarang Yang sudah kedua, 4 kali lipat dari harga waktu kita beli. Karena harga tembaga dunia sekarang ini naik begitu sangat drastis. Ex-Menteri Perhubungan, lalu Letnan Jenderal Purnawirawan Eko Artinya Wibowo, kita untung dan Pangdam untung. Patimura dan Brawijaya. Untungnya saat itu Dan pemiliknya mau Sekjen Cakra 19, melepas. yakni kemudian Arthur Mangaratua, Simatupang. Sebagai Karena Ketua Umum kondisi Asosiasi Produsen goncangan Listrik ekonomi Pandu saat Patria itu. Syahir. Dia adalah keponakan Luhut Meskipun bin juga Sarpanjaitan, saya lulusan banyak yang ditakut-takuti terlibat saat dalam itu, Omnibus Law, waktu Organisasi proses pengambil Pertambangan alian. Indonesia, Pak 2012 hati-hati, hingga 2018 dan 2018 hingga 2021. Papua bisa Namanya Bambang Brojonegoro, bergolak. mantan Menristek. Besoknya dan mantan ada lagi, Menteri Bappenas Pak yang hati-hati, baru saja ditunjuk menjadi Papua komisaris bisa di PT lepas Pos. dari Ada pula Indonesia. nama Afif Budi Sulistyo, Besoknya lagi adik ipar memberitahu Presiden Pak Jokowi, yang hati-hati, merupakan Ambang Supri Yambodo, Indonesia juga akan terhubung dengan PT bergejolak Rakabu kalau Sejahtera. Freeport Berita bisnis diambil tambang PT Rakabu oleh Sejahtera juga menyeret negara. nama dua anak Jokowi, yakni Tapi Kaisang pengambil Pangarep alian dan itu Gibran tidak Raka dengan Buming Raka kekuatan sebagai power pemegang saham negara terbesar kok. di PT Papua Rakabu Sejahtera. Dengan Setelah cara-cara membuat milik bisnis. Luhut bin Sarpanjaitan. Merah menyebut nama-nama pejabat publik dan militer ini terhubung langsung. Rahasia Luhut berakhir. Koalisi Bersihkan Indonesia akhirnya berhasil membongkar gurita bisnis tambang Luhut bin Sarpanjaitan dan pejabat negara lainnya. Kalau kemarin Luhut ngotot membantah dan bahkan mempolisikan Haris Azhar dan Fathia, sekarang Koalisi Bersihkan Indonesia mampu membongkarnya. Bahkan secara detail disertai data dan nama-nama yang terlibat dalam bisnis tersebut. Merah Johansa dari jaringan advokasi tambang Jatam mengatakan, nama militer di tambang pertama adalah Mayor Infanteri Paulus Panjaitan, yang tidak lain adalah anak dari Luhut bin Sarpanjaitan. Nama kedua adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Sumardi dan Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, ex-Menteri Agama, yang merupakan komisaris di PT Toba Sejahtera milik Luhut. Kemudian Yusman Syafi'i Jamal, ex-Menteri Perhubungan. Lalu Letnan Jenderal Purnawirawan Eko Wiratmono, yang pernah menjabat Pangdam Patimura dan Brawijaya, serta pernah menjadi elit Partai Golkar dan Sekjen Cakra 19, yakni Tip. Kemudian Arthur Mangaratua Simatupang sebagai Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Pandu Patria Syahir. Dia adalah keponakan Luhut bin Sarpanjaitan, pengurus Kadin yang terlibat dalam Satgas Omnibus Law, Ketua Organisasi Pertambangan Batubara Indonesia 2015 hingga 2018 dan 2018 hingga 2021. Namanya Bambang Brojonegoro, mantan Menristek dan mantan Menteri Bappenas yang baru saja ditunjuk menjadi komisaris di PT TOP. Ada pula nama Afif Budi Sulistyo, adik ipar Presiden Jokowi yang merupakan Ambang Supri Yambodo, juga terhubung dengan PT Rakabu Sejahtera.
Gurita bisnis tambang PT Rakabu Sejahtera juga menyeret nama dua anak Jokowi, yakni Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemegang saham terbesar kedua di PT Papua Rakabu Sejahtera setelah Toba Sejahtera milik Luhut Binsar Panjaitan. Indonesia mengungkapkan ada sejumlah nama jenderal militer dan pejabat publik yang diduga terlibat dalam gurita bisnis pertambangan Luhut Binsar Panjaitan. Kalau kemarin Luhut ngotot membantah dan bahkan mempolisikan Haris Azhar dan Fathia, sekarang Koalisi Bersihkan Indonesia mampu membongkarnya, bahkan secara detail disertai data dan nama-nama yang terlibat dalam bisnis tersebut. Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang Jatam mengatakan, setidaknya ada 17 nama elit politik dan 6 diantaranya adalah jenderal tinggi TNI, purnawirawan, prajurit, serta jenderal berbintang tinggi. 4 diantaranya adalah mantan menteri dan menteri aktif seperti Pak Luhut sendiri sebagai Menko, kata Merah dalam diskusi virtual pada Jumat 8 Oktober. Nama militer di tambang pertama adalah Mayor Infanteri Paulus Panjaitan, yang tidak lain adalah anak dari Luhut Binsar Panjaitan. Ia memiliki hubungan dengan perusahaan tambang PT Buana Inti Energi dan PT Toba Sejahtera milik Luhut. Nama kedua adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Sumardi dan Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, ex-Menteri Agama, yang merupakan komisaris di PT Toba Sejahtera milik Luhut. Kemudian Yusman Syafi'i Jamal, ex-Menteri Perhubungan, yang menjabat sebagai komisaris di PT Rakabu Sejahtera, PT Toba Sejahtera dan PT Kutai Energi. Lalu Letnan Jenderal Purnawirawan Eko Wiratmoko, yang pernah menjabat Pangdam Patimura dan Brawijaya, serta pernah menjadi elit Partai Golkar dan Sekjen Cakra 19, yakni tim sukses Jokowi saat itu. Namanya terhubung dengan PLTU PT Kertanegara Energi. Selanjutnya, Legend Purnawirawan Suaidi, Kepala Staf Umum ABRI 1999 sampai 2000, yang menjabat Direktur Kutai Energi dan juga Presiden Direktur Utama TMU di Kalimantan Timur. Kemudian Arthur Mangaratua Simatupang sebagai Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia, yang berhubungan dengan PT Toba Pengembang Sejahtera, lagi-lagi milik Luhut Binsar Panjaitan. Pandu Patria Syahir, dia adalah keponakan Luhut Binsar Panjaitan, pengurus Kadin yang terlibat dalam Satgas Omnibus Law, Ketua Organisasi Pertambangan Batubara Indonesia 2015 hingga 2018 dan 2018 hingga 2021. Namanya terhubung di PT Toba Bara Sejahtera Energi Utama. Bambang Brojonegoro, mantan Menristek dan mantan Menteri Bappenas yang baru saja ditunjuk menjadi komisaris di PT Toba Bara Sejahtera Energi Utama, lagi-lagi milik Luhut Binsar Panjaitan. Ada pula nama Afif Budi Sulistyo, adik ipar Presiden Jokowi, yang merupakan Direktur PT Rakabu Sejahtera, yang berkongsi dengan PT Toba Sejahtera milik Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian mantan komisaris BUMN PT Pupuk Kaltim, yang saat ini menjabat sebagai komisaris BUMN PT Pupuk Sriwijaya Pusri, Bambang Supriyambodo, juga terhubung dengan PT Rakabu Sejahtera. Gurita bisnis tambang PT Rakabu Sejahtera juga menyeret nama dua anak Jokowi, yakni Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemegang saham terbesar kedua di PT Papua Rakabu Sejahtera setelah Toba Sejahtera milik Luhut Binsar Panjaitan. Merah menyebut nama-nama pejabat publik dan militer ini terhubung langsung dengan gurita bisnis tambang Luhut Binsar Panjaitan yang banyak beroperasi di Kalimantan Timur dan Papua. Apa yang menghubungkan mereka? Aktor-aktor tadi ternyata juga memiliki jejak, bukan hanya di Kalimantan Timur, tetapi juga di Papua, jelasnya. Saham Tobakom Del Mandiri dan Tambang Raya Sejahtera seluruhnya juga terhubung dengan PT Toba Sejahtera, yang sahamnya terhubung dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan.
Merah menegaskan perusahaan-perusahaan tambang ini telah berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat secara langsung, seperti tanah longsor, banjir hingga bahaya lubang tambang. Dia juga mengecam laporan pidana yang dilakukan oleh Luhut terhadap aktivis lokal Taruh Haris Azhar dan Kontras Fathia Maulidianti karena tidak terima namanya disebut bermain tambang di Papua. Pemerintah atau kepolisian dan aparat hukum untuk tidak boleh meneruskan dan melanjutkan kriminalisasi terhadap kawan-kawan kami, Fathia maupun Haris, karena yang mereka sampaikan adalah fakta yang tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga di Kalimantan Timur. Pemerintah juga harus memperkuat penegakan hukum dalam operasi tambang batu bara. Nama-nama pejabat publik dan militer di pusaran bisnis ini justru akan melemahkan posisi negara untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Untuk diketahui, Koalisi Bersihkan Indonesia terdiri dari YLBHI, Jatam, ICW Kontras, Walhi, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Sajogyo Institute. Nah, saya ingin satu garis bawahin Pak. Jadi jangan saya dipikir ngurusin semua, tidak Pak. Saya ngurusin semua di bidang saya dan yang diperintahkan Presiden. Saya ulangi yang diperintahkan Presiden. Saya ini juga bukan muda lagi, 75 tahun, jadi saya tahu diri. Iya Pak, jadi ya kalau saya bisa kerjain, saya kerjain. Tapi kalau Anda lihat fungsi di sini, pelantaran fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Ini bukan saya yang membuat ini. Tahun 2019 yang buat ini Pak Profesor Menko pertama, beliau yang buat. Jadi kalau Bapak lihat nomor A sampai I ini, ada pengawasan pelaksanaan fungsi kementerian dan seterusnya, ada pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Jadi saya melaksanakan perintah Presiden aja. Ya, kenapa Presiden mau memberikan itu? Ya, tanya Presiden. Luhut juga meminta anggota DPR tak menyerangnya di depan publik, termasuk soal harga tiket Borobudur yang belakangan menjadi polemik di masyarakat. Yang kadang-kadang maaf teman-teman Bapak Ibu juga yang langsung ngeritik saya, nembak 12 pas, nggak tahu masalahnya. Jadi kalau boleh mohon lain kali telepon saya aja Pak, masalahnya apa sih gitu. Jadi jangan cari, mohon maaf Bapak Ibu cari popularitas dengan nyerang saya Pak. Ya saya ini hanya pelaksana aja Pak. Salah satu anggota DPR yang hadir dalam rapat di parlemen dengan setengah bergurau menanggapi jawaban Luhut dan mengatakan nyalinya ciut karena jawaban Luhut yang keras atau ngegas dan tidak senyum sejak awal rapat. Tetapi saya kalau boleh pesan sedikit Pak, jangan karena beban tugas dan rentang kendali yang cukup luas ini sehingga Bapak kurang senyum gitu Pak. Nah, dari awal tadi saya sudah ya terima kasih Pak kritiknya. Nyali saya ciut Pak, saya akan tanya tapi Bapak nggak senyum. Dari awal Bapak sudah injek gas kenceng banget. Gimana caranya saya masuk ruang-ruang itu? Pak mohon maaf akhirnya dari begitu Pak. Dulu terlalu lama saya di Kopassus Pak, jadi nggak boleh senyum. Jadi sekarang membuat senyumnya itu kadang-kadang baik. Saya dikritik istri saya juga Pak. Terima kasih Pak. Jadi Rahasia Luhut berakhir. Koalisi Bersihkan Indonesia akhirnya berhasil membongkar gurita bisnis tambang Luhut Binsar Panjaitan dan pejabat negara lainnya. Kalau kemarin Luhut ngotot membantah dan bahkan mempolisikan Haris Azhar dan Fathia, sekarang Koalisi Bersihkan Indonesia mampu membongkarnya. Bahkan secara detail disertai data dan nama-nama yang terlibat dalam bisnis tersebut. Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang Jatam mengatakan, nama militer di tambang pertama adalah Mayor Infanteri Paulus Panjaitan, yang tidak lain adalah anak dari Luhut Binsar Panjaitan. Nama kedua adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Sumardi dan Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, ex-Menteri Agama, yang merupakan komisaris di PT Toba Sejahtera milik Luhut. Kemudian Yusman Syafi'i Jamal, ex-Menteri Perhubungan. Lalu Letnan Jenderal Purnawirawan Eko Wiratimoto, yang pernah menjabat Pangdam Patimura dan Brawijaya, serta pernah menjadi elit Partai Golkar dan Sekjen Cakra 19, yakni kemudian Arthur Mangaratua Simatupang sebagai Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik. Pandu Patria Syahir, dia adalah keponakan Luhut Binsar Panjaitan, pengurus Kadin yang terlibat dalam Satgas Omnibus Law, Ketua Organisasi Pertambangan Batubara Indonesia 2015 hingga 2018 dan 2018 hingga 2021. Namanya Bambang Brojonegoro, mantan Menristek dan mantan Menteri Bappenas yang baru saja ditunjuk menjadi komisaris di PT Top. Ada pula nama Afif Budi Sulistyo,
adik ipar Presiden Jokowi yang merupakan Dirambang Supriyambodo, juga terhubung dengan PT Rakabu Sejahtera. Gurita bisnis tambang PT Rakabu Sejahtera juga menyeret nama dua anak Jokowi, yakni Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemegang saham terbesar kedua di PT Papua Rakabu Sejahtera setelah Toba Sejahtera milik Luhut Binsar Panjaitan. Merah menyebut nama-nama pejabat publik dan militer ini terhubung